Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari jam berapa? Capek nopo mboten? Di sini mayoritas Jawa apa Madura? Jadi kulo kalau bahasa Madura nggak bisa karena saya asli Jawa. Makanya nanti kulo izin pakai bahasa Indonesia. Nak misalkan ada bahasa Jawanya, mboten semerap artine, nggak tahu artinya, tanya aja, nggih. Ngucap salam itu hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Ibu-ibu tadi di sini dari jam 1, terus rencana pengajiannya niki dilu nopo suwe. Nak basa Madura dilu nopo? Dilu sebentar, sekejap. Kalau lama abir. Oh, abid. Gak perlu. Biar jamaah mawon yang jawab. Pengajian di sini biasanya sekejap apa abid? Abid biasanya sampai jam berapa? Mbak Isya. Maka derek salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula yang saya hormati, para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai yang sangat saya takdimi, saya taati, serta saya berharap barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, ibu-ibu, jamaah, warga desa Yosopati, Yosomati, Yosorati. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Badrus Shodiq, Ibu Nyai Hajah Ma'rufah Sobri Muntaha. Yang saya hormati Bapak Camat Sumber Baru, Ibu Camat Sumber Baru, Ibu Sunaryati Widyastuti SHMM,
Yang saya hormati Bapak Dan Ramil Sumber Baru, Bapak Abdul Muthalib. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Sumber Baru, Bapak Ibtu Agus Senja Afandi SH. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Yosorati, Bapak Abdul Hamid beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Yang kaulah hormati Babinsa Desa Yosorati, Bapak Nuri, Babin Kamtipmas, Bapak Bribka Suamar Romshi, pengurus MWC Nahdlatul Ulama Sumber Baru beserta jajarannya, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Yosorati beserta jajarannya, segenap pengasuh pondok pesantren dan guru ngaji se-Yosorati dan sekitarnya. Semoga yang hadir di sini diberikan sehat awae, panjang umure, lancar rezekine. Banyak kalau di Madura apa banyak? Ini wis ngene, banyak uangnya, banyak rezekinya, banyak bojonya. Alhamdulillah. Saya aja ibu-ibu sekalian ngucap alhamdulillah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Dari ba'da zuhur sampai saat ini semuanya hadir di sini, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat, rohani sehat, dompetnya. Yang dompetnya tidak sehat pulang pengajian dompetnya tebel semua. Yang punya hutang pulang pengajian hutangnya lunas. Sing ngamine kebanteran hutangnya tambah akeh. Karena ada nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya kepengen ngecek dulu, kira-kira yang tidak semangat ini yang mana. Tak bagi dulu nggih. Sebelah sini regu A. Oke, sebelah sini regu B, sebelah sana regu C. Regu A, ada nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nikmat lemes. Regu B, ada nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nggih menika nikmat. Tepuk tangan untuk regu B. Lemes iki. Utangnya akeh iki. Regu C, ada nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nggih menika nikmat. Lho iki titik tapi semangat, tepuk tangan kagem regu C. Iki sedikit iki tapi semangat. Iki sing ternyata ada nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nikmat apa itu? Nikmat sehat itu kadang-kadang bisa dibeli dengan uang. Ada yang sakit parah, banyak uang, berangkat ke rumah sakit. Ada orang irungnya menceng. Apa kalau menceng Madura apa? Hah? Mengkereng. Oh, mereng. Ada orang hidungnya mereng. Banyak uang, operasi plastik. Operasi plastik ditanggung BPJS atau tidak? Tidak. Sehat ini kadang-kadang bisa dibeli dengan uang. Ada nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Nikmat iman di dalam hati. Iman itu tidak bisa dibeli, Bu. Kalau ada orang kok disuruh melakukan maksiat semangat, disuruh melakukan kebaikan males, berarti di hati sudah tidak ada iman. Sedangkan iman kita dengan imannya para nabi itu berbeda. Imannya kita kalau dibandingkan dengan para nabi, kalau para nabi itu al-imanu yazidu walayangkus, naik terus tanpa turun, bertambah terus tanpa berkurang. Kalau imannya kita al-imanu yazidu wayangkus, kadang naik, kadang yang ikut bunyi tak doakan uangnya tambah banyak. Sing ora melu muni tak dongakno sandale ilang. Imannya kita itu kadang naik, kadang. Boleh adik-adik geser ke sana dikit?
Ya, lagi ya manut pinter arek pinter. Lalu bagaimana biar iman ini nambah terus? Aksiru min qauli la ilaha illallah, banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Monggo ini kan rencana jenengan kita sepakati pengajiannya sampai jam Yura mungkin Aisyah. Jenengan rencana pengajiannya sampai jam kita sepakati? Jam 5. Ini tadi sudah sholat asar apa belum? Loh, kok sampai isya? Kalau ada orang gampang ninggal sholat berarti di hati sudah tidak ada sobo kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Kadang sholat digandeng-gandeng. Oh, ini nanti ada pengajiannya Umi Laila, ada pengajian kemerdekaan. Ya, sholatnya digandeng. Usolli fardhu subhi wad dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu akbar. Itu dicatat malaikat. Wong gendeng. Ada orang gampang ninggal sholat? Banyak. Ada orang gampang tidak sholat? Banyak. Di sini ada apa enggak? Banyak. Saya tahu kok. Biasanya sing kudunge warna hijau pokoknya. Ya kalau nggak warna hijau ya warna coklat pokoknya. Ya kalau nggak warna coklat ya warna biru. Ya kalau nggak warna biru ya warna merah. Kalau nggak warna merah ya warna pokoknya nggak hitam. Nggak. Pokoknya kalau kerodongnya warna hitam berarti dia solihah. Sopo muni pret iku. Makanya nyon sewu, kita buka dulu. Ada sholawat yang selalu menjadi istiqomah setiap kulo pengajian. Tapi khusus sholawat ini saya tidak diiringi apa-apa, tidak dibackingi siapa-siapa. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah. Ngaten nggih Bu nggih? Jadi nanti sholawat istiqomah ini tidak sampai 5 menit, paling 3 menit saja. Jadi jenengan itu kalau pengen doanya mandi, tahu mandi? Mandi itu kalau bahasa Indonesia mujarab. Kalau bahasa Madura? Hah? Oh sama mandi? Hah? Oh pakai H? Mandi? Ya Allah. Jadi kalau jenengan itu kepengen doanya mandi, caranya bagaimana? Harus punya istiqomah. Kira-kira coba saya tanya, ibu-ibu punya istiqomah apa? Ada yang baca sholawat sehari 1000 kali? Malah kadang-kadang kita ditanya, kita istiqomahnya selama di dunia apa? Nggak tahu. Berarti mulai sekarang kita harus cari istiqomah. Contoh, puasa. Ibu-ibu di sini puasa apa enggak? Puasa nggih? Nah, puasa apa? Ramadan. Selain Ramadan, napa? Di puasa-puasa yang selain Ramadan digunakan untuk tirakat, digunakan untuk istiqomah. Monggo kita baca sholawat dulu sebentar sambil gantian dan cari tempat duduk yang penak. Ngaten nggih Bu nggih? Oke, sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya monggo diiringi kali grup sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo
ilahi salimil ummah minal afati wan nikmat wa min hammin wa minhum ma bi'alil bad ya Allah. Monggo. Salatullah mugi-mugi barokah wawasan sholawat. Sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat tambah sehat, sing sugih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih, sing lemu nggih tambah ono sing wajah nek lemu basa Madura napa? Lempok. Nek kuru-kuru koros. Jadi itu bentuk tirakat. Contoh tirakat tadi puasa atau bangun malam, tangi dalu. Nah basa Madura tangi dalu apa? Tangi malam. Jede. Jede apa jege? Jege. Bangun itu jege. Oh, di sini ada yang jaga malam banyak. Bangun malam banyak. Ngapain? Pipis. Terus mari pipis nyapa? Turu maneh. Berarti di Jember ini nggak ada tradisi cewek ya? Cewek rien mantun ngoten sholat malam digunakan untuk istiqomah. Kalau pengen doanya mujarab, pengen dungane mandi, kudu punya istiqomah. Pada hari ini acara dikemas oleh panitia ke dalam rangka ulang tahunnya kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kalau di dalam lagu 17 Agustus yang dinyanyikan tadi itu ada lirik begini: Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa. Apa tahun 1945 itu Indonesia baru lahir? Apa sebelumnya tidak ada negara Indonesia? Ada. Tapi kenapa di dalam lagu dituliskan hari lahirnya bangsa Indonesia? Itu maksudnya adalah terlahir kembali. Kalau bahasa Jawa apa? Terlahir kembali. Kalau Madura apa? Terlahir kembali. Lahir boleh. Hah? Ya itulah yang boleh. Lahir kembali dengan versi yang sudah merdeka. Kalau di dalam lagu Indonesia Raya ada lirik bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Oh, di situ ada kata bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maksud kiasan dari pembangunan badan adalah pembangunan secara infrastruktur, pendidikan, pembangunan perekonomian. Semoga Indonesia segera menjadi Indonesia negara yang maju. Walaupun diakui atau tidak, kita dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali kalah dengan negara-negara lain. Contohnya dengan negara Jepang. Jenengan lihat alat transportasi rata-rata buatan Jepang. Coba dijawab ya. Suzuki buatan. Coba Suzuki buatan Jepang. Toyota
buatan Jepang. Honda buatan Jepang. Onde-onde buatan rata-rata buatan Jepang. Padahal Jepang itu juga ternyata pernah ada masa terpuruk. Monggo yang belum ngayup dulu aja biar gak kehujanan. Boleh agak merapat, peluk-pelukan boleh. Gimana? Niki sampun apa lanjut? Hujan nggak apa-apa? Oke. Moga cari tempat duduk untuk ngayuh. Jangan hujan-hujan mengke sakit. Moga ngayuh. Kameramen boleh agak merapat biar yang lain dapat tempat duduk. Ye, sudah dapat tempat duduk, boleh agak merapat, peluk-pelukan. Ye, biar yang lain dapat. Ye, monggo. Indonesia dengan berbagai budaya, berbagai macam bahasa dan banyak sekali karakter, monggo saling berbagi, saling menolong, saling merangkul. Jangan kali berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Sambil berdiri nggak masalah. Oke. Maksudnya adalah dalam hal perekonomian dan pembangunan lain sebagainya. Kalau dilihat dari kata-kata bangunlah jiwanya, ini dari masing-masing jiwa, dari masing-masing individu, saling kasih sayang dan saling memikirkan satu sama lain. Maksudnya adalah meningkatkan kepekaan. Tahu peka ya Bu? Kalau di Madura peka apa? Peka. Peka itu peduli. Orang peka, misalnya nek ono wong peka, ada sampah keleleran, diambil napa mboten? Diambil. Ada orang peka, di jalan ada paku, diambil napa mboten? Diambil. Ada orang peka, ada kecelakaan, ditolong atau di video digawe status. Berarti orang digawe status. Kan sekarang sudah perkembangan zaman. Sekarang melakukan apapun aktivitasnya nggak penting, sing penting gawe status. Mangkat pengajian, berangkat pengajian, pengajiannya nggak pati penting, sing penting gawe status. Budal sholawatan, sholawatannya rapati penting, sing penting gawe status. Sekarang ada apa banyak? Banyak. Orang yang peka, misalnya ono sing rakumanan panggon lungguh, nggak kebagian tempat duduk. Nek wong peka dikasih napa mboten? Dikasih. Bangunlah jiwanya menika peka, saling menolong dan saling peduli satu sama lain. Walaupun diakui atau tidak, Indonesia ini terkenal dengan keramahannya, kehalusannya, kasih sayangnya, saling peduli dengan satu sama lain. Apalagi kita ini warga yang rumahnya berdempetan,
tetangga lapar kita tahu, tetangga kaya kita tahu. Itulah kenapa bangunlah jiwanya, saling menyayangi satu sama lain niku diperlukan untuk membangun Indonesia. Napa? Kenapa? Ya boleh. Ye, saling peka nggih. Ya coba piye. Itu kalau ada kayu disodok ya gitu, dituju ya, dijuju di ini apa sih ya, biar enggak anu. Nah ngoten. Itu dua yang jujur. Nggih, hati-hati. Aman? Aman apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Kaulah cilek padha nelangsa sandang pangan dikurangi. Madura tahu lagu ini nggak ya? Tahu. Kaum wanita diperkosa, kaum pria pada disiksa. Kalau ininya tahu nggak? Alamun qadi. Tahu ya? Ya. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha al qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Monggo kalamun sama'uhu tanazzaha an qawli wa niyati bihi wa nuruhu dalilun jahli wa hayr. Oh kaulah cilik padha nelangsa sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa. Akeh uang kerja baksa ngorbanake sanak batelan tangga, saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo. Bareng kalamun qawli wa fi'li wa niyati bihi wa nuruhu dalilun
Rupani punika agemane saben wengi lan saben dina kukur sambat saben dina sebab serakahe panggede padha mikir wetenge dhewe padha nracak sakarepe dhewe bareng kalamun tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi wa nuruhu li qalbi inda jahli alamate anak soleh iku bapak tangan yang beri saya ne mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus nyandikane kapindo mulya akan ing wong tuane monggo ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syarati hadfat yajiratan ya uhailal kaping telu asih uga marang sedulur gawe becik bareng kaping telu sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane ya Rasulullah bareng salamun ya rafi'a syarati atfat yajiratan diwal karami. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Biasanya kalau biasane nak jamaah semangat diwal karomi ngoten. Kalau di sini diwal karomi. Gimana? Tasih semangat napa mboten? Niki sampun napa lanjut? Oke, saya tambahi satu kali lagi langsung tepuk tangan nggih. Yang angkat tangannya di atas tak doakan bisa ziarah Makkah Madinah. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat gak nemu lagi. Muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat gak nemu lagi. Barang ya Rasulullah salamun ya rafi'a syarati atfat yajiratan ya uhay
judi wal karami. Alhamdulillah. Yang tadi asalnya duduk sekarang berdiri, tak doakan tambah kaya. Semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, semakin besar pula pahalanya. Maka di antara sing bokonge teles karo sing ora teles, di antara yang bokongnya basah dengan yang tidak basah, pahalanya banyak mana? Semakin basah bokongnya, semakin gak selalu ala Nabi Muhammad. Tapi tadi tak lihat dari doanya semuanya pengen ke Mekah Madinah nggih? Yang belum pernah ke Mekah Madinah coba angkat tangan. Yang angkat tangan tak doakan segera berangkat. Ternyata Bu, ketika ada orang itu pinter, sergap ngaji, dia tahu ibadahnya, melakukan ibadah dengan cara yang lebih mudah tapi lebih banyak pahalanya. Ada orang berangkat ngaji itu gampang, tapi ternyata ibadahnya mudah, tapi ternyata pahalanya sama seperti sholat 1000 rakaat. Julu suka sa'atan fitolabil ilmi khairum min alfi rakaatin. Duduknya sebentar tapi pahalanya sama seperti sholat 1000 rakaat. Ibu-ibu pernah sholat 1000 rakaat? Nggak pernah, ya kelihatan wajahnya kok. Makanya pulang dicoba nggih. Sapa muni nggih iku. Tidak perlu sholat 1000 rakaat tapi dapat pahalanya 1000 rakaat. Caranya bagaimana? Berangkatnya haji. Itu yang pertama. Ada amalan lagi yang kepengen berangkat ke Mekah Madinah, ingin mendapatkan pahala sama seperti melihat Ka'bah. Ternyata ada amalannya. Kalau jenengan pengen dapat pahala sama seperti melihat Ka'bah, amalannya adalah melihat suami dengan penuh cinta. Ibu, kalau di Jawa jawabnya dalem. Kalau di Madura apa? Hah? Oki. Oh, enggi. Nah, saniki jenengan yang ikut saya. Dalem nggih? Ibu. Sekarang enggi. Ibu. Ibu. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Ada pahala yang sama seperti melihat Ka'bah, amalannya melihat suami dengan penuh cinta. Ibu-ibu lebih banyak melihat suami dengan penuh cinta atau dengan penuh amarah? Jujur, lebih banyak melihat suami dengan penuh cinta atau amarah? Biasanya yang melihat suami dengan penuh amarah, kerudungnya warnanya coklat, hitam ora? Hitam enggak? Biasanya yang melihat suami dengan penuh amarah, kerudungnya warna. Jenengan boleh nanti kalau misalkan saya tanya kerudungnya warna apa, jenengan jawab terserah warna apa saja, yang penting jangan hitam. Sekali lagi, yang sering melihat suami dengan penuh amarah, kerudungnya warna. Bis, aku tak pamit mulih wae. Padahal hanya dengan melihat suami dengan penuh cinta, pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Ketika suami tidur, dilihat dengan penuh cinta. Ihi. Ya saya kan belum bisa. Jenengan yang sudah bisa, sudah ada suaminya. Saya kan belum ada. Ketika suami tidur dilihat dengan penuh cinta, pahalanya sama seperti melihat Ka'bah, dipandang. Ya Allah, suamiku ngorok. Berarti Ka'bah ngorok. Ternyata ketingkah tidure tingkahe akeh. Akhirnya gelundung nang nisor. Alhamdulillah Ka'bahku gelundung. Pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Amalannya biasa, mudah saja, tapi pahalanya luar biasa. Makanya Bu, kenapa kok perempuan itu ketika sudah menikah
itu cara mencari pahalanya itu sangat mudah. Tidak ada hukum Islam yang menjelaskan bahwa perempuan itu disuruh mencuci, memasak, membersihkan rumah. Memang tidak ada. Tapi ketika amalan itu dilakukan, pahalanya luar biasa. Oh, berarti tidak ada perintahnya perempuan mencuci, memasak, membersihkan rumah. Ya tidak ada. Tapi kalau dilakukan ketika istri bahasa Indonesianya mengumbah itu apa? Kalau bahasa Madura mengumbah apa? Mengkasak. Mensasah. Oh ya, ketika ada wanita mengsasa-sasa baju suaminya, hahaha. Ya kan memang perbedaan bahasa, itulah Indonesia. Ternyata Ka'bah ini termasuk dari saapi-apike perkara, sebagus-bagusnya perkara dibandingkan perkara-perkara yang lain. Yang pertama Ka'bah. Yang kedua apa? Kanjeng Nabi. Kenapa di Indonesia terjadi degradasi moral, kemerongsotan akhlak, kekurangan anak-anak yang punya akhlak? Karena faktornya kurang keteladanan. Yang diidolakan anak-anak ini kadang-kadang ora pas. Makanya yang diidolakan harus Kanjeng Nabi. Anak-anak sekarang idolanya tung-tung-tung sahur. Anak-anak sekarang idolanya apa? Balerina cappuccina. Ke pagi siang malam sing dicekel HP. Ada di sini anak yang siang pagi malam pegang HP? Banyak. Disuruh ngaji males, jamaah males. Tapi giliran nyekel HP, ora masalah kowe ngenyek aku. Sing penting aku ra tau papi. Astagfirullahaladzim. Kayak ibu-ibu yo pinter. Gara-gara pengaruh teknologi semakin maju, pendidikan semakin maju, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, tapi anak-anak akhlaknya juga harus maju, jangan mundur. Bahkan nyon sewu Bu, di Al-Quran tidak dijelaskan betapa tampannya Rasulullah. Padahal nek coro tampan, andaikan digambarkan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kalau jenengan tahu ada nabi yang terkenal tampan namanya Nabi Yusuf, itu terkenal tampan. Tapi kalau dibandingkan dengan ketampanannya Rasulullah kalah jauh. Napa nek basa kalah jauh? Basa Madura napa? Kalah jauh. Ya kalah jauh. Saya tuh nggak bisa bahasa Madura. Bisanya saya bahasa Madura itu cuma engkok Raden gitu. Cuman itu. Ya karena bisanya cuman itu. Kayak nyun sewu, ternyata tidak dijelaskan seberapa tampannya Rasulullah. Secara nasab di Al-Quran tidak dijelaskan seberapa baiknya nasab Rasulullah. Padahal nasab Rasulullah ini baik luar biasa, bagusnya luar biasa. Tapi apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Akhlaknya Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Secara pendidikan, secara teknologi kita boleh kalah dengan negara Jepang. Tapi akhlak jangan sampai kalah. Walaupun secara teknologi kalah Bu, ternyata Jepang itu pernah terpuruk. 1945 Indonesia merdeka. Tapi tahun itu juga Jepang sedang terpuruk. Ada kota namanya Hiroshima dan Nagasaki. Itu porak-poranda dibom atom. Buat! Dibom. Kota itu dibom. Makanya bunyinya buar. Tidak mungkin bunyi bom cerut. Dibom karena apa? Karena Jepang terpuruk. Secara pendidikan, secara ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu terpuruk. Tapi sampai detik ini Jepang memimpin. Insya Allah Indonesia segera menyusul. Amin Allahumma amin. Dah, itu yang kedua, Kanjeng Nabi. Yang ketiga, sebaik-baik perkara dibandingkan perkara-perkara yang lain, yaitu Al-Quran.
Ibu. Mau jawabannya napa? Enggi napa dalem? Dalem. Ibu. Hop, regu A. Ibu. Bagus, regu A. Walaupun dalem. Regu B. Ibu. Bagus lho regu B. Coba regu A. Ibu. Regu A iki mergo bokonge teles iki. Yang ketiga Al-Qur'an. Jenengan kira-kira sehari semalam Al-Qur'an dibaca berapa kali, Bu? Bahkan ada yang sehari semalam tidak membaca Al-Qur'an. Ada atau banyak? Banyak. Padahal rumah itu akan terasa kosong, suwung kalau di dalamnya tidak ada yang membaca Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Kalau ibu-ibu tahu, di bahasa Jawa itu ada syairan begini. Tombo ati iku lima sawer kaping pisan maca sak mangane beda loh Bu, sak maknane kali sak mangane. Ya kalau sak maknane kan begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mana kok apa? Napa? Oh duduk, nggih monggo bokonge ditelesi maneh. Suatu rumah itu tidak ada yang membaca Al-Qur'an, rumah akan terasa kosong. Walaupun banyak penghuninya tapi kosong. Banyak orangnya tapi banyak isinya tapi rasanya kosong. Monggo duduk. Yeah. Ya, monggo. Maju boleh. Jangan pengen bikin status toh. Ya, monggo. Sudah? Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti cara membangun Indonesia, bangunlah jiwanya dari masing-masing individu. Caranya bagaimana? Harus punya figur dan tokoh yang baik. Coba ibu-ibu boleh sekarang tangan kanannya diangkat. Kanan. Jangan terlalu tinggi, jempol setinggi mata. Boleh menjauh dari panggung sing rokokan? Boleh setinggi mata? Boleh menjauh dari panggung? Agak tinggi lagi. Turun. Jenengan ikuti saya dan dirasakan ya. Ini kalau nggak khusyuk nggak bisa. Tutup tangannya. Dibuka. Tutup lagi. Dibuka. Ganti tangan kiri. Tolong jangan meringis. Duh kok tambah meringis gitu loh. Ini kalau nggak fokus nggak bisa. Ayo tangan kanan, fokus. Tutup tangannya. Buka. Agak tinggi. Turunkan. Tangan kiri. Setinggi mata. Ditutup. Dibuka. Agak tinggi. Paling tinggi. Lebih tinggi. Ambu kelek kecute dewe-dewe.
Nyapa kok dikeploki bareng iku. Alhamdulillah. Ternyata Indonesia itu perlu figur. Biar apa? Biar putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh soleha. Satu-satunya figur yang paling sempurna nggih menika Kanjeng. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang pertama tadi apa, Bu? Yang pertama apa? Ka'bah. Yang pertama apa? Yang kedua, Kanjeng Nabi. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat, orang tua. Bu, sekarang anak berani ke orang tuanya banyak apa banyak banget? Akeh apa wakeh? Kalau bahasa Madura wakeh apa? Kalau akeh banget? Banyak sengak. Sengak. Oh, sangak. OR, banyak sarah. Sekarang anak berani ke orang tua banyak apa banyak sarah? Anak nggak mau nurut ke orang tua banyak apa banyak sarah? Sarah. Ada sekarang anaknya di sini. Ada anaknya hadir di sini, kerudungnya warna hitam. Orangnya di bawah panggung apa di atas panggung? Di atas. Orangnya duduk apa berdiri? Berdiri. Aku kan maksudnya. Dulu pas jenengan masih anak-anak, pas ibu-ibu masih anak-anak, dulu orang tua minta tolong belikan garam, berangkat apa mboten? Berangkat. Sekarang tolong belikan garam, tolong belikan gula, tolong belikan beras, mergo dolenan. Betul? Ada di sini orangnya. Kerudungnya warna hitam. Shallu ala Nabi Muhammad. Jenengan bisa mencontoh doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Doanya bagaimana? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah keturunan kami keturunan yang soleh solehah, keturunan yang qurrata ayun, dilihat menyenangkan setelah sholat. Rabbi habli minas sholihin. Karena apa, Bu? Anak itu bisa jadi investasi akhirat. Ketika orang tua amalannya tidak cukup, anak yang akan menolong orang tuanya. Bisa. Tapi orang tua amalannya cukup masuk surga, anak masuk neraka, gimana? Bahaya. Bareng. Kenapa? Sudah tertulis di dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Yang bunyi Allah tak doakan tambah kaya. Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan hatinya bergetar. Wajilat qulubuhum, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan al. Yang ngoramuni Allah, sing ngoramuni Allah, yang tidak ikut bunyi Allah, tak doakan. Sadale hilang gua. Tak doakan semoga tambah lempoh. Saya ulangi sekali lagi, semuanya jawab nggih. Dijawab, konsentrasi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Kita amin ki. Jawabannya Allah apa amin? Allah apa amin? Monggo terserah. Tapi saya nggak pernah lihat ada orang ngimami waladhdallin, makmumnya Allah. Makanya dilihat ayatnya, konsentrasi.
Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Jenengan ternyata takdirnya besok masuk surga. Ternyata anak tidak terima. Wa qalu rabbana, ya Allah, kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya. Saya masuk neraka karena mereka tidak mendidik saya. Saya masuk neraka karena mereka tidak pernah memberikan saya ilmu agama. Saya tidak dititipkan ke madrasah, saya tidak dititipkan ke TPQ, saya tidak diajari membaca Al-Quran. Rabbana atihim di'afaini minal adab. Berikan siksa kepada mereka 2 kali lipat lebih sedih, lebih sakit. Siksa yang lebih berat, siksa yang lebih berat kepada mereka berdua. Karena saya masuk neraka karena mereka. Berikan siksa kepada mereka lebih berat. Jenengan asalnya di surga, ditarik masuk neraka gara-gara anak tidak solehah. Anak lapor ke Allah, ya Allah, orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya ilmu Al-Quran. Di sini ada TPQ, Bu? Ada. SPP berapa? Hah? 2000? Oh, 20. Sebelah itu pira. Sebelah itu 10. Oh, gini. Kalau di Madura 1 itu apa? Setong, 2, 3, 4. Oh, 4, 5, 6, ketong, belu, sanga, sepolo. Kalau Jawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, bisa. Kalau gini, kalau di Jawa itu kalau bulan-bulannya orang Islam itu kan bahasanya begini: Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Kalau di Dul-gandul. Kalau di Jawa itu Selo, Sapar, Mulut, Bado Mulut, Matil Awal, Matil Akhir, Rajab, Ruah, Poso, Sawal, Selo besar. Kalau di Madura apa? Sora, Sapar, Mulut, Kasor, Mendiwan, Bilahir, Rejab, Rebel, Pasak, Sabun, Tekepe. Itu memang ada tekepenya. Tekepek, tekesek. Yang kula ingat dari orang Madura itu bulan-bulannya orang Islam itu ada tekepeknya. Sora, Sapar, Molot, Kasor, Ra. Pakai ra apakah? Ra. Rasul. Ya Allah, Sora, Sapar, Molot, Rasul. Terus Mendiwel. Tokepe. Oh, belum. Oh, Madi Lahir. Rejab ya, saya. Sora, Sapar, Molot, Rasul, Mendiwel. Madi Lahir. Rejab, Rebeh, Pasa, Sabar, Tekepe. Palaku, Tekepe. Perbedaan bahasa, perbedaan tradisi, tapi bisa jadi satu Indo, Bhinneka Tunggal. Apalagi nyuwun sewu, Bu, walaupun
Banyak sekali tradisi. Saya yakin di sini nih bukan hanya orang Madura saja, pasti ada orang Jawa. Bisa hidup bersama, bareng-bareng dengan tradisi yang berbeda-beda. Do you understand? Yes. Paham, ora paham, yang penting muni. Boleh tanya tetangga pengajian dapat apa? Yes. Yang keempat, apa tadi? Yang pertama apa? Ka'bah. Yang kedua Kanjeng. Yang ketiga Al-Quran. Yang keempat orang tua. Yang kelima bojo. Bojo. Madura apa bojo? Lake. Kalau bojo perempuan? Oh bini. Kalau laki-laki lake. Kalau di Jawa itu kalau laki-laki suami laki-laki itu garwo. Nggih. Garwo. Kalau istri perempuan itu jarwo. Kok bisa jarwo itu loh, Bu? Ya Allah, siapa? Tadi musim muni jarwo sapa? Rene tak paringi hadiah, tak kasih hadiah mriki cepet. Cepet sing muni jarwo. Cepet. Ke sing muni jarwo Rene. Nek bojo laki garwo nak wedok jarwo. Nggih. Hamid. Nggih. Barokah ngomong jarwo. Tapi kalau di Jawa itu kalau laki-laki garwo. Kalau perempuan garwi. Bukan, kalau di Jawa itu kalau laki-laki garwo, kalau perempuan estri. Ya mosok garwo karo garwi. Berarti kalau laki garwo, kalau perempuan garwi. Kalau laki-laki bojo, kalau perempuan boji. Istri atau nggih. Bojo ini bojo yang saya maksud loh, Ibu Jarwo unboxing. Kalau di yang nomor 5 bojo ini tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan. Saapi-api perkara. Kadang-kadang prioritas kita itu udah salah, Bu. Kita baik ke orang lain, baik ke orang luar, tapi jahat karo bojone dhewe. Ada atau banyak? Yang jahat biasanya perempuan apa laki-laki? Sing jahat biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Coba ibu-ibu yang semangat, bapak-bapak nggih. Ayo coba. Sing biasanya jahat niku bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Sing biasanya ora setia selingkuh niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Nggih napa mboten? Rene cepet. Rene cepet tunjukkan kene wajahmu. Oh. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah kenapa sebaik-baik perkara adalah suami atau istri. Baik ke orang lain tapi tidak baik di dalam rumah. Naudzubillahi min. Kalau memang baik, apik nang jero, apik nang jobo. Mugi-mugi setelah ini Indonesia akan jadi negara yang lebih maju. Yang hadir di sini semuanya diberikan putra-putrinya soleh-solihah, anak-anak yang ahli ibadah, anak-anak yang bisa menjadi qurrata ayun, dilihat menyenangkan. Amin Allahumma. Amin. Bu. Ibu. Marah-marah. Yang pertama tadi apa? Ka'bah. Yang kedua Kanjeng Nabi. Yang ketiga Al-Quran. Yang keempat orang tua. Yang kelima bojo, suami atau istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki sebagai pakaian perempuan, perempuan sebagai pakaian laki-laki, saling menutupi. Ojo ngomong no kekurangane bojone ning jopo. Do you understand? Yes apa?
Mugi-mugi sing ada mereka keluargane sedaya dados keluarga bahagia. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma huwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ishfada syafi wa afiyantal mu'afi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan. Semoga yang hadir di sini diberikan rezekinya banyak, lancar, barokah. Amin Allahumma. Kaulo nyuwun agungipun pangapunten, mohon maaf atas segala kekurangan. Kaulo tutup wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.